Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Dinda Revelia Putri. Aku berasal dari SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas salah satu kasus perubahan sosial yang sedang marak terjadi di lingkungan masyarakat. Kira-kira kasus apa ya? Jadi, kasus yang akan aku bahas kali ini yaitu pernikahan dini. Mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya tentang apa sih pernikahan dini? Apa sih pernikahan dini? Jadi, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang masih berusia di bawah 17 tahun atau belum memasuki usia yang legal. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam faktor pendorong pernikahan dini. Yang pertama, yaitu keinginan ingin viral. Seperti yang kita ketahui, zaman sekarang banyak sekali oknum-oknum yang menginginkan dirinya viral, baik itu di media sosial maupun non-media sosial. Oleh karena itu, hal ini mendorong beberapa orang untuk melakukan hal yang ekstrim agar diri mereka dapat viral. Salah satunya dengan pernikahan dini. Tetapi untuk sekarang ini, dengan banyaknya berita tentang pernikahan dini, orang-orang mulai terbiasa mendengarkan tentang berita tersebut. Oleh karena itu, baru-baru ini terdapat berita yang viral tentang seorang ibu yang menunangkan anaknya yang masih berusia 5 tahun. Kalian bayangkan betapa mirisnya anak yang berusia 5 tahun yang seharusnya sekolah, mendapatkan perhatian dari orang tua, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, tetapi dijadikan alat bagi orang tuanya agar mereka dapat viral hanya dengan berita tersebut. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu faktor ekonomi. Seperti yang kita tahu, kebanyakan dari masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini mendorong beberapa keluarga dari pihak perempuan untuk menikahkan anaknya yang masih berusia 17 tahun ke bawah atau masih non-legal. Tujuan mereka apa? Nah, tujuan mereka yaitu agar setelah menikah, tugas dan tanggung jawab orang tua kepada pihak perempuan menanggung biaya hidup dan menanggung biaya lainnya dapat dialihkan kepada suami sang perempuan, dan dengan begitu beban dari orang tua tersebut dapat berkurang. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu faktor pendidikan. Pendidikan jadi faktor yang paling penting bagaimana seseorang memandang dunia ke depannya. Nah, seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia terutama di daerah terpencil itu pendidikannya sangat tertinggal dari kota-kota besar. Hal ini membuat orang-orang terpencil tersebut tidak mengetahui apa saja akibat yang ditimbulkan setelah dilakukannya pernikahan dini. Mereka tidak diberi pemahaman lebih lanjut tentang seksualitas terhadap anak di bawah umur. Nah, jika kita tadi membahas tentang faktor pernikahan dini, maka sekarang kita akan membahas tentang dampak pernikahan dini. Yang pertama yaitu psikologis. Seperti yang kita tahu, usia muda adalah tempat kita untuk menggali potensi diri dan juga mengembangkan minat bakat, serta untuk menata masa depan kita agar menjadi lebih cerah. Biasanya ditandai dengan mood dan emosi kita yang belum stabil dan juga sering naik turun. Nah, hal ini nantinya akan menimbulkan dampak yang kedua yaitu resiko KDRT. Setelah menikah, beberapa masalah dari berbagai bidang akan muncul, dan orang-orang yang melakukan pernikahan dini ini belum memiliki kemampuan berpikir yang matang dan memilih mereka untuk meluapkan emosi kekesalan mereka dengan perlakuan yang kasar kepada pasangan mereka. Dan biasanya yang melakukan ini adalah pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Hal ini juga akan menimbulkan dampak yang ketiga yaitu kasus perceraian yang tinggi di Indonesia. Nah, pihak perempuan yang selalu mendapatkan perlakuan yang kasar dan tidak adil dari pihak lelaki lama-kelamaan tidak akan tahan dengan perlakuan tersebut, dan mereka memilih untuk bercerai dengan laki-laki tersebut untuk mencari kehidupan yang lebih baik, dan ini akan berdampak kepada kasus perceraian yang akan semakin tinggi di Indonesia. Dan dampak yang terakhir yaitu ekonomi yang rendah. Orang-orang yang melakukan pernikahan dini rata-rata orang-orang yang belum memiliki pekerjaan, dan orang-orang tersebut masih bergantung kepada orang tua mereka. Bayangkan jika semakin banyaknya orang-orang yang melakukan pernikahan dini di Indonesia, apakah kalian semua bisa menjamin 10 tahun atau 5 tahun ke depan ekonomi di Indonesia itu meningkat?
justru ekonomi di Indonesia akan semakin turun dan lebih parah dari yang sekarang. Nah, selanjutnya teman-teman penasaran gak sih siapa aja sih pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pernikahan dini ini? Jadi pihak yang pertama pastinya orang tua. Orang tua berpengaruh besar kepada anak mereka. Jadi hal ini menyangkut bagaimana orang tua mendidik dan memberi edukasi yang benar kepada sang anak. Dan pihak yang kedua yaitu pemerintah. Hal ini menyangkut bagaimana pemerintah memperketat undang-undang tentang pernikahan dini dan juga HAM anak di bawah umur. Dan pihak yang ketiga yaitu komunitas. Biasanya ini bersangkutan tentang lingkungan sosial atau budaya tempat tinggal. Nah, budaya di Indonesia masih ada beberapa yang menerapkan untuk pernikahan dini dan tidak memandang usia dalam pernikahannya. Pihak yang terakhir yaitu pihak pendidikan dan profesional kesehatan. Kedua pihak ini juga berpengaruh besar dalam pernikahan dini. Kenapa? Karena mereka dapat memberikan edukasi yang lebih dalam lagi kepada masyarakat tentang dampak-dampak yang ditimbulkan setelah melakukan pernikahan dini dan juga dampak seksualitas, terutama kepada orang tua dan juga anak di bawah umur. Nah, jika kita mengaitkan kasus pernikahan dini ini dengan teori sosiologi, kita dapat mengaitkannya dengan teori konflik. Kenapa sih teori konflik? Nah, jadi dalam teori konflik ini kita dapat melihat bagaimana ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dan juga kekuasaan yang berkuasa di atas dan juga berkuasa yang di bawah dapat memaksa perempuan muda dalam melakukan pernikahan dini demi keuntungan ekonomi ataupun sosial keluarga. Nah, kasus pernikahan dini ini dapat kita kelompokkan ke dalam perubahan sosial struktural. Kenapa? Karena ketika pernikahan dini ini menjadi lebih umum di masyarakat, ini mencerminkan adanya perubahan dalam struktur sosial seperti penggeseran norma-norma keluarga, pendidikan, dan ekonomi. Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam struktur sosial, dan hal ini memerlukan perhatian yang khusus, terutama bagi anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun atau non-legal. Nah, jadi di sini teman-teman, aku ingin menyampaikan beberapa solusi yang telah aku rancang untuk dapat mengurangi kasus pernikahan dini yang ada di Indonesia. Jadi, solusi yang pertama yaitu pendidikan. Nah, pendidikan harus kita tingkatkan di Indonesia karena tingkat pendidikan orang-orang di Indonesia, apalagi daerah-daerah terpencil itu masih sangat rendah. Pendidikan yang kita berikan ini harus berfokus pada daerah-daerah terpencil dan juga orang-orang yang kurang mampu agar dapat meningkatkan wawasan mereka tentang bagaimana mereka memandang dunia ke depannya. Nah, selanjutnya solusi yang kedua yaitu pendidikan tentang seks. Ini juga akan berpengaruh besar terutama kepada anak-anak muda. Kita harus memberikan edukasi yang benar kepada anak-anak muda apa saja dampak-dampak seksualitas yang ditimbulkan setelah kita melakukan pernikahan dini pada usia yang non-legal. Hal ini juga akan berpengaruh pada masa depan mereka. Nah, solusi yang ketiga yaitu peran orang tua. Peran orang tua juga sangat diperlukan dalam kasus pernikahan dini ini. Orang tua berperan penting karena orang tualah yang mendidik karakter sang anak, memberikan edukasi yang benar atau tidak benar kepada sang anak, dan juga memberikan kasih sayang cukup. Sehingga dengan pembentukan karakter yang telah dilakukan orang tua kepada anak mereka akan membentuk bagaimana anak memandang masa depan mereka dan juga tidak terjerat pada hal-hal yang tidak seharusnya seperti pergaulan bebas. Pergaulan bebas juga menjadi salah satu faktor bagaimana anak-anak dapat melakukan pernikahan dini. Jadi peran orang tua dalam mengawasi sang anak juga sangat penting dan memberikan edukasi dan hal-hal yang positif kepada sang anak. Jadi teman-teman semua, mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan tentang pernikahan dini. Ingat, tidak hanya orang tua, lembaga pemerintahan dan lembaga pendidikan yang berperan dalam pernikahan dini, tetapi kita sebagai anak muda adalah pengaruh yang paling besar dalam pernikahan dini. Kita harus sadar, masa muda adalah masa untuk mencari potensi diri, menggali minat bakat, dan mempersiapkan masa depan yang cerah. Sekian dari aku pamit undur diri. Bye-bye.